Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Lori Purnomo. Saya dosen tetap dari BINUS Entrepreneurship Center, Bina Nusantara. Saat ini, untuk pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT-PT di bidang pengajaran. Course of review di mata kuliah Entrepreneurship Market Validation dengan kode mata kuliah ENTR 651105 semester genap ini selama 1 semester memiliki bobot 2 SKS untuk 13 pertemuan, di mana penjelasan detail mengenai mata kuliah ini. Market Validation memastikan ide bisnis yang benar-benar dibutuhkan pasar melalui proses tahapan, juga mempelajari cara memvalidasi konsep bisnis terhadap pasar sasaran dan untuk melanjutkan atau merevisi ide bisnis dengan belajar dari pelanggan potensial, dimulai dari observasi, wawancara, dan validasi pelanggan. Adapun harapan student outcomes, mahasiswa BINUS mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui proyek kolaboratif dengan memanfaatkan tren teknologi terkini untuk berkontribusi pada lingkungan kerja dan komunitas global yang memiliki pola pikir berkembang, inisiatif, dan kemampuan beradaptasi. Untuk penjelasan detail, mahasiswa BINUS mampu melakukan refleksi terhadap ide dan proses pemecahan masalah untuk mengembangkan pola pikir berkembang, inisiatif, dan kemampuan beradaptasi. Diharapkan mahasiswa BINUS dapat mengembangkan kompetensi abad 21 melalui proyek kolaboratif. Selama 1 semester, mahasiswa BINUS akan menempuh 13 pertemuan dengan topik bahasan materi mengikuti perjalanan membangun startup dari ide hingga scale up, di mana antara lain dimulai dari materi introduction dan role play market validation, test preparation market validation, market size, business proposal, business model canvas redevelopment, digital marketing kickoff, simple financial entrepreneurship information, exhibition, experience feedback grid, business scale up introduction, sampai dengan market validation, reflection, and journey. Capaian yang diharapkan, pembelajaran berorientasi pada implementasi dan evaluasi model bisnis. Harapan dari luaran ini, mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menerapkan dan kembangkan prototipe dengan fitur dan tujuan bisnis, mampu menganalisis bisnis model canvas sebagai program untuk mendukung inovasi. Terakhir, diharapkan learning outcomes-nya mampu mengevaluasi prototipe dan pengembangan ulang dari tampilan bisnis model canvas. Adapun teaching and learning strategies, pembelajaran selama 1 semester ini akan jauh lebih efektif melalui membuat proyek bisnis nyata dan dengan beberapa strategi pembelajaran termasuk brainstorming di kelas dan juga kelompok, menonton video pembelajaran, VCD, film, ataupun multimedia lainnya, berdiskusi, presentasi kelompok, kegiatan berbasis kerja kelompok, dan terakhir tugas individu dan tim serta proyek. Adapun skema evaluation, penilaian dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan learning outcomes, tugas yang diberikan untuk individu dan juga kelompok berdasarkan learning outcomes, dengan ada 3 assignment atau tugas secara berkelompok dan final exam atau tugas akhir secara individu, di mana memiliki bobot untuk assignment 1 25%, assignment 2 20%, assignment 3 20%, dan final exam atau tugas akhir secara individu di 35%. Selama perkuliahan entrepreneurship market validation, mahasiswa BINUS telah menjalankan dan menyelesaikan beberapa tahapan, mulai dari mencari ide bisnis, kemudian dilanjutkan membuat prototipe dari ide bisnisnya. Setelah jadi prototipe, mahasiswa BINUS melakukan validasi pasar. Setelah memahami tahapan ini, mahasiswa BINUS dapat membuat bisnis model sesuai dengan pasar, sehingga dapat meningkatkan bisnis
menjadi ke arah yang jauh lebih baik. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa entrepreneurship bukan sekedar menciptakan produk baru. Yang jauh lebih penting adalah memastikan bahwa produk tersebut benar-benar memberi nilai bagi pelanggan. Dengan learning journey dimulai dari idea, prototype, validation, business model, market, dan juga scale up. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat, Pak. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini masih kita ketemuan lagi ya di mata kuliah entrepreneurship, di mana hari ini kita akan membahas mengenai bisnis model Canvas. Oke. Bisnis model Canvas ini diawali dengan buku dari Oswald Warder. Tapi saya mau ingetin dulu nih ke teman-teman dari pembahasan minggu lalu mengenai pitch deck. Kira-kira apa sih pitch deck? Pitch deck itu presentasi singkat dan visual yang menjelaskan ide bisnis yang kita jalankan, Pak. Oh good, oke. Jadi benar ya teman-teman ya, pitch deck itu adalah lanjutan yang akan kita bahas hari ini teman-teman. Sehingga saat kalian membuat pitch deck, kalian juga harus menyertakan dari BMC ini. Nah, si BMC ini kita akan bahas teman-teman hari ini dengan learning objective ada dua. Pertama tentang develop a prototype with its features and goals. Kedua, analyze the business model Canvas as a program to support innovation. Nah, dari sini, dari dua LO ini diharapkan teman-teman benar-benar bisa memahami dan membuat dari bisnis model Canvas tersebut. Nah, hari ini kita akan menonton video biar teman-teman bisa paham nih. Dari video based learning ini kalian akan memahami 9 elemen dari bisnis model Canvas, di mana dari 9 elemen itu bisnis model Canvas terbagi dua, ada value dan juga efisiensi. Selanjutnya barulah kita akan membuat bareng-bareng teman-teman, membuat menggunakan konsep board. Jadi teman-teman akan diberikan akses link, di mana akses link itu teman-teman meng-create ide bisnisnya teman-teman di dalam konsep board. Next, sebelumnya mari kita tonton dulu video mengenai 9 elemen bisnis model Canvas. Hi everyone, I'm from Slinger, Center for Innovation, Design, and Entrepreneurship. Oke, kita lanjut teman-teman. Gimana videonya? Menarik ya? Menarik, Pak. Oke, jadi diharapkan teman-teman bisa memahami dari bisnis model Canvas yang ada 9 blok itu loh. Dimana secara detail kami dari dosen-dosen BINUS juga menjelaskan secara runut ada 9 video yang bisa teman-teman tonton. Nanti saya akan berikan aksesnya biar teman-teman bisa langsung tonton dari ke-9 elemen tersebut dari dosen-dosen BINUS, dari dosen-dosen BINUS Entrepreneurship Center. Selanjutnya, untuk bisnis model Canvas lagi, sekarang saya mau nanya, kira-kira bisnis model Canvas itu apa sih? Saya, Pak. Jadi bisnis model Canvas itu strategi visual di dalam suatu halaman yang merangkum konsep usaha yang terdiri dari 9 elemen penting, Pak. Oke, nice ya. Betul ya teman-teman ya. Ada 9 elemen penting yang ada di bisnis model Canvas yang kita akan coba telusuri bersama-sama. Salah satunya adalah bisnis model Canvas itu mendescribe a rationale of how an organization creates, delivers, dan juga captures value. Jadi kita menggambarkan tuh skemanya seperti apa tuh bisnis model Canvas. Untuk teman-teman yang masih baru, perusahaan baru, ataupun startup, itu bisa menggambarkan tuh dari tampilannya. Bisnis model Canvas juga is a shared language for describing, visualizing, assessing, dan juga changing business models. Itu kurang lebih teman-teman untuk awalannya biar teman-teman paham. Next. Selanjutnya, bisnis model Canvas juga ada 14
penjelasan yang bisa digunakan, mulai dari strategizing, dashboard, understanding competition, portfolio of business model, innovation, new idea template, understanding customers, alignment, strategy diffusion and co-creation, sharing across function, alignment, value, site revenues, and infrastructure site costs, investing, mergers and acquisition, exit strategies, IPO, or acquisition. Itu salah satu bisnis model Canvas application-nya. Selanjutnya, saya mau nanya nih, dari teman-teman yang tadi sudah nonton videonya, ada nggak yang bisa ngejawab apa aja sih isi dari 9 elemen bisnis model Canvas tersebut? Saya, Pak. Oke, silakan. Oke, jadi isinya tuh yang pertama ada customer segments, terus yang kedua ada value propositions, yang ketiga ada channels, yang keempat customer relationships, yang kelima itu revenue streams, yang keenam key resources, 7 key activities, 8 key partners, dan 9 itu cost structure. Nice, kita applause dulu ya teman-teman ya. Good ya, makasih ya udah dibantu. Jadi teman-teman, memang ada 9 elemen. Di sini teman-teman bisa menggambarkan dari bisnis model Canvas. Ini gambaran paling simple untuk seorang pebisnis muda atau yang baru membuka perusahaannya untuk bisa menjelaskan apa sih bisnisnya. Itu poinnya. Dari semua tampilan bisnis model Canvas ini, secara nggak langsung orang bisa tahu nih, oh kalian lagi jalanin bisnis apa sih? Next, saya akan coba menjelaskan secara satu persatu elemennya. Tolong dipahami. Kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ya teman-teman ya. Dan saya harap penjelasan saya bisa memberikan informasi lebih detail mengenai yang saya awali bisnis model Canvas value. Di dalam bisnis model Canvas value ada bagian 5 poin elemen yang penting. Pertama, yaitu mengenai customer segment. The customer segment building blocks define the different group of people or organization and enterprise aim to reach and serve. Maksudnya adalah kita harus tahu siapa sih customer kita, siapa dia yang mau beli produknya kita. Jangan sampai kita nggak paham apa sih yang mau ditawarkan oleh si customer, dan customer itu orang yang bagaimana yang mencari produknya kalian. Nah, sehingga dari customer itu ada beberapa segmen nih yang harus kalian lihat tipe-tipenya. Tipe-tipenya mulai dari mass market, dari niche market, segmented, diversified, ataupun juga multi-sided market. Tergantung produknya. Perhatikan dari produknya itu, kalian sedang menuju ke customer yang seperti apa. Pastiin dia mencari produknya kalian. Jangan sampai kalian bikin produk tapi tidak dicari oleh si customer. Next. Selanjutnya, value proposition Canvas. Seperti semester sebelumnya, kalian sudah mempelajari tuh value proposition Canvas yang ada value map. Di dalam value map, the value proposition building blocks menggambarkan bundle of product services that creates value of a specific customer segment. Bahasa simpelnya adalah ini poinnya kalian. Produk yang seperti apa yang unik sehingga kalian yakin produk kalian memang dicari. Keunikan dari produknya kalian itulah yang dicari oleh si customer. Di sini menampilkan semua gambaran simple produknya kalian. Jadi di saat nanti kalian bikin secara berkelompok, kalian wujudin nih tampilan dari si value proposition itu apa aja. Kalian munculkan, oh keunikan produk saya ini nih. Nah, itu yang coba kalian tampilkan. Selanjutnya, dari perbandingannya untuk mendeliver dari customer yang bagaimana yang akan satisfying ya. Contohnya seperti ini. Kalau ngomongin Yunus ada handphone, ngomongin performance ada komputer, ada ngomongin customization ada tailoring produk, dan selanjutnya. Next, kita berpikir selanjutnya, bagaimana caranya produk kita diketahui oleh si customer kita. Dengan cara apa? Dengan cara channel.
The channel building blocks menggambarkan bagaimana kalian sebagai pemilik bisnis berkomunikasi dan juga meraih dari si customer segment sehingga produk kalian nyampe ke customer. Sesuai nggak dengan cara apa kalian ngirimnya? Seperti yang digambarkan di situ ada gambar truk, teman-teman. Gambar truk itu nyampe tuh produknya ke customer kalian dengan cara apa? Hari sekarang punya digitalisasi menggunakan dari sosial media. Menggunakan apa lagi kira-kira? Menggunakan website. Menggunakan apa lagi kira-kira? Dan yang lain-lainnya, pakai TikTok boleh, pakai IG boleh, pakai Facebook Ads boleh, tergantung dari teman-teman yang akan memberikan informasi. Produk saya bisa dicari di mana aja loh. Itu poinnya, teman-teman. Selanjutnya, elemen berikutnya adalah next, itu tentang customer relationship. Semua hal yang bisa membuat customer kalian yakin dengan produknya kalian. Makanya digambarkan dengan gambar hati itu. Gimana caranya kita bisa meyakinkan customer kita kalau kita membuat dia jadi loyal dan royal. Loyal dan royal itu seperti contohnya, oh kita bikin program buy one get one. Oh kita bikin bundling program nih. Buat teman-teman yang punya bisnis F&B, mungkin teman-teman bisa berpikir, oh iya ya, produknya saya bundle sama minuman deh. Atau produknya saya gabungin dengan kasih voucher. Itu bagian dari customer relationship. Dari customer relationship itu bisa menjelaskan bagaimana tipe-tipe kalian untuk mendescribe dari relationship kalian kepada calon customer yang lebih spesifiknya. Next, ini salah satu caranya, teman-teman. Customer relationship may be driven by the following motivation. Salah satunya customer acquisition atau retention atau boosting sales upselling. Next. Contohnya dari tipe-tipe customernya, kalau ngomongin personal assistant, contohnya seperti toko ataupun restoran. Dedicated personal assistant seperti bank. Communities, mungkin kalian lebih pakai Kasuser misalnya. Itu sebagai contoh yang saat ini sudah berjalan. Selanjutnya, kita masuk ke elemen berikutnya, revenue stream. Di sini menggambarkan kira-kira teman-teman itu dapat duitnya dari mana sih? Nah, itulah gambaran dari revenue stream. Coba kita lihat penjelasannya dari revenue stream, yaitu menggambarkan atau merepresent the cash a company generate from its customer segment. Jadi, tadi kita lihat dari customer segment, kita tahu nih produknya di mana. Produk apa yang coba kita tampilkan dan kita tawarkan ke spesifik customer segment. Next, cara-caranya bisa seperti apa? Tipe-tipenya dari transaction revenues dan juga recurring revenues. Itu gambarannya, teman-teman. Kira-kira produknya teman-teman mau dapetin duitnya dari mana sih? Apakah transaksi aja atau recurring revenues juga? Tergantung dari produknya teman-teman nih. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk teman-teman bisa mendapatkan keuangan atau mendapatkan revenue stream dari suatu perusahaan. Bisa menggunakan asset sale, usage fee, subscription fee, lending, renting atau leasing, licensing, broker fees, sampai dengan advertising. Di dunia digital pasti ngomongin advertising nih. Yang teman-teman suka ngeliat ada Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok, pakai advertising. Dan itu salah satunya yang coba kalian bisa mendapatkan revenue dari situ. Next, masuk kita dari mekanisme pricing mekanisme. Tergantung teman-teman mau menggunakan fixed menu pricing atau dynamic pricing. Next. Setelah teman-teman memahami dari 5 elemen di awal, yaitu business model canvas values, sekarang kita masuk ke bisnis model canvas efisiensi. Tinggal 4 blok lagi nih. Nah, 4 blok ini akan menggambarkan seperti berikut, yaitu mulai dari key resources. Key resources ini the most important asset. Bahasa simpelnya adalah dia
Bahasanya key resources berarti kunci dari sumber daya yang bisa menjalankan produknya teman-teman. Itu yang bagaimana? Contohnya seperti ini. Yang pasti di dalam key resources kategorinya ada 4. 4 ini tidak boleh teman-teman hilangkan. Ada physical, ada intelektual, ada human, ada finance. 4 ini harus ada dan tidak boleh tidak ada. Kalau teman-teman tidak ada ini berarti sumber dayanya teman-teman nggak kejadian tuh untuk bikin produknya teman-teman. Pastikan secara fisikalnya, contohnya ada building, vehicle, mesin, sistem, dan juga intelektual mengenai brand, knowledge, paten atau copyright. Kalau human, ya teman-teman sendiri ya, teman-teman ya. Teman-teman itu adalah yang mempunyai business owner-nya atau yang mempunyai produknya. Selanjutnya yaitu finance. Kira-kira maksudnya di sini finance bukan revenue stream yang tadi ya. Finance itu adalah gimana caranya untuk memulai awal bisnis kalian dapat pendanaannya dari mana? Apakah pakai kocek sendiri dengan bahasanya cash atau loan? Atau menggunakan stok, atau boleh juga mungkin kalian kolektif ya, membuat satu produk dengan teman-teman, satu gengnya lah atau satu kelompoknya lah, untuk bisa membuat bisnis baru atau yang menjalankan ide bisnisnya teman-teman. Next, ini key activities. Di dalam bisnis model Canvas, key activities ini menggambarkan the most important things a company must do to make it business model work. Bahasa simpelnya adalah dari kegiatan A sampai Z, dari pembuatan produknya kalian, sampai kalian jual produknya kalian, sampai kalian ketemu dengan calon customer kalian, dan semua yang kalian tampilkan mulai dari marketing, selling, pembuatan dari produknya kalian. Next. Dari selanjutnya, di saat kalian membuat produk, pasti kalian membutuhkan partner nih teman-teman. Kira-kira tentukan partner yang kalian mau coba cari, menggambarkan the network of supplier dan juga partners. Contoh, kalian mau membuat produk makanan. Kira-kira kalian akan memilih makanan yang beli di Family Mart atau di pasar yang murah? Kemungkinan pasti di pasar dong yang murah, betul dong? Masa iya kamu mau beli bahan bakunya belinya di Family Mart yang mahal semua? Nggak akan jadi bisa kalian jual karena harganya jadi pasti lebih mahal. Nah, pastikan produknya itu kalian cari di partnernya, suppliernya siapa. Oh, ternyata di sebelah sana masih ada lagi yang lebih murah. Beli tepungnya langsung ke pabriknya misalnya, atau beli susunya langsung ke pabriknya. Nggak aja di pasar. Itulah bagian dari partnernya kalian, dari mulai partner sampai dengan supplier. Sehingga apa? Sehingga bisnisnya kalian bisa di-create. Itu contoh dari makanan yang bisa berjalan. Ada juga kalau kalian mau bikin suatu website. Kalau kalian bikin suatu website, berarti kalian harus mencari apa? Mencari domainnya. Siapa sih yang menjual domain? Nah, itu yang coba kalian cari. Partnernya kalian. Oh, ternyata ada Pak GoDaddy. Lebih murah mana GoDaddy dengan misalnya kamu langsung belinya melalui AI. Hari ini kita harus melek AI ya teman-teman ya. Nah, dicari nih, oh pakai black box lebih gampang Pak. Kenapa tidak? Kan? Itu yang mempermudahkan dari teman-teman sehingga kelihatan nih suppliernya siapa-siapa saja. Siapa yang bisa membantu teman-teman, partnernya siapa apa saja. Ingat bahasanya adalah key partnership. Sehingga kunci partner atau rekan kerja atau yang menjadi suppliernya teman-teman itu seperti apa? Next. Ada beberapa juga motivation for creating partnership dari optimization and economy of scale, reduction of risk, dan juga uncertainty. Selanjutnya, acquisition of particular resources and activities. Next. Terakhir nih teman-teman nih. 9 elemen yang terakhir itu mengenai cost structure. Semua biaya, apapun biaya yang kalian keluarkan untuk kalian bisa membuat produknya kalian sampai jadi. Cost structure menggambarkan semua cost atau all cost.
incurred to operate a business model. Di sini ada beberapa yang coba kalian lihat karakteristiknya. Fixed cost, variable cost, economy of scale, economy of scope. Karena hari ini kita akan membuat bisnis model Canvas bersama-sama, saya nggak minta teman-teman membuat keempatnya. Untuk mempermudah teman-teman, kita akan membuat fixed cost dan juga variable cost, sehingga teman-teman yang sudah memiliki ide bisnis yang kemarin sudah kita bahas, yuk ditampilkan fixed cost-nya seperti apa dan juga variable cost-nya teman-teman apa aja, sehingga produknya teman-teman tercipta dan terwujud dan akhirnya bisa ditampilkan lebih baik. Next, barulah ini saya berikan contoh dari BMC yang sudah ada nih perusahaan teman-teman. Ini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Nah, di sini saya akan meminta teman-teman menggunakan konsep board menceritakan satuan dari market, dari segmentasi customer segment, kemudian value proposition. Ini benar-benar diceritakan hanya poinnya saja. Oke, hanya poin-poinnya saja yang kalian tampilkan berdasarkan dari ide bisnisnya teman-teman. Sehingga ide bisnisnya teman-teman dengan menampilkan dari BMC analisis dari, kalau di sini disebut namanya Dunzo. Silakan teman-teman, nama idenya teman-teman ditampilkan di sini, ditampilkan hanya dengan satu poin saja. Kita akan menggunakan konsep board teman-teman. Silakan kita lihat konsep boardnya. Jadi hari ini teman-teman akan membuat bisnis model Canvas menggunakan konsep board seperti ini. Silakan. Kita akan buat ya tampilannya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, kita akan selesaikan ini. Silakan dikerjakan untuk mengerjakan konsep dari bisnis model Canvas. Silakan dimulai teman-teman. Selanjutnya adalah saya akan membahas untuk tugasnya teman-teman. Oke. Ini adalah tugas yang harus dikumpulin, ya. Pastikan bisnis model Canvas ini bisa kalian selesaikan dan minggu depan ketemu dengan dosen tamu dipresentasikan. Saya akan menilai bareng dengan dosen tamunya loh, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman menampilkan ide bisnisnya kalian dengan baik. Next preparation-nya seperti ini. Next, kalian akan bertemu dengan export dan kalian akan mempresentasikan BMC yang hari ini sudah kalian kerjakan. Kalau masih ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Lebih jauhnya, terima kasih. Karena tidak ada yang mau tanya, saya rasa cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Tapi sebelumnya saya akan absen dahulu ya. Komti, semuanya masuk? Masuk ya? Oke, thank you teman-teman. Kita sudahi mata kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Pastikan teman-teman sudah mempersiapkan dari bisnis model Canvas teman-teman. Selamat mengerjakan dan pastikan minggu depan hadir semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Demikian video pembelajaran mata kuliah Entrepreneurship Market Validation Binus Entrepreneurship Center Universitas Bina Nusantara. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT PT di bidang pengajaran sebagai sertifikasi dosen tahun 2026. Semoga menjadi pertimbangan yang baik untuk penilaian saya. Akhir kata, saya Lorio Purnomo mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.